Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah dokter, kita lanjutkan perbincangan kita tadi mengenai cuci tangan ya dok ya, yang belum terjawab tadi. Silakan dok, kuman di dalam telapak tangan itu seperti apa saja dan juga kalau banyak pakai aksesoris itu harus cuci tangan seperti apa dok? Apakah dicopot atau tidak? Ya betul. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aksesoris nih, terus kita pengen makan atau kita pengen setelah melakukan apa-apa terus kita pengen makan, sebaiknya kita copot. Oke. Apalagi kalau tenaga medis nih, biasanya semua harus dicopot supaya apa? Biar lebih steril. Karena misalkan aksesoris yang kita gunakan seperti cincin gitu ya, itu kan juga akan nempel di situ tuh si mikroorganisme gitu. Jadi habis kita makan belum tentu ini kita bersihkan dengan benar-benar bersih di sela-selanya gitu. Jadi sebaiknya sih dicopot sebelum kita makan. Oke, jadi lebih baik dicopot ya dok ya, biar dicopot sebelum cuci tangan, terus kemudian aksesoris pas makan gitu juga sebaiknya dicopot sih. Tapi aksesoris kalau pakai tangan tapi makannya ya, kalau pakai sendok sama garpu nggak usah sih. Oke, tapi aksesorisnya perlu dicuci juga nggak sih dok? Apa di air? Aksesoris itu memang harus dicuci berkala ya. Oke. Karena itu kan juga merupakan sumber infeksi tuh, pasti dia numpuk di situ. Oke, nah dokter, seperti janji kita tadi, kita akan menjawab pertanyaan dari para netizen yang sudah komentar di Instagram @hidupsehat_tv1. Nah, di belakang kita ini udah banyak banget pertanyaan dok, ada 5 nih, rame banget. Nih kita baca satu-satu dulu ya dok ya. Dari yang pertama ada Yopano_. Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah penyakit cacar pada kulit dan diare disebabkan dari bakteri di tangan? Dari Daycolchaf, dok, izin bertanya bagaimana cara kuman di telapak tangan bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit berat. Yang ketiga ada Grilsas_ pagi dok, seberapa besarkah resiko yang tertular pada penyakit saat menyentuh wajah dengan tangan yang penuh kuman? Oh bagus nih. Yang keempat ada Alulaya Audiap _ permisi dok, izin bertanya bagaimana terjadi dok jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan? Dan yang terakhir ada Amal Zarlah. Hai dok, bagaimana gaya hidup bersih bisa menjadi tameng utama melawan penyakit berat yang disebabkan kuman tangan? Oke dok, bisa langsung dijawab nih pertanyaan menarik dan netizen. Banyak ya, lumayan ya antusiasmenya. Jadi mungkin yang beda dikit ya, kalau yang beda dikit adalah penyakit cacar. Jadi kalau penyakit cacar itu bukan murni dari bakteri yang ada di telapak tangan. Tentunya itu tertular dulu dari seseorang yang memang juga punya penyakit cacar nih. Misalkan kita bersentuhan atau kita kontak gitu. Itu bisa dari udara, lewat hidung, atau ya kita kontak sama orang itu terus kita lupa cuci tangan. Habis itu kita gosok-gosok hidung, pegang muka gitu. Nah itu bisa menyebabkan resiko. Tapi tidak murni dari telapak tangan yang tadi seperti memegang benda-benda lain gitu. Itu untuk cacar. Jadi harus ada sumber infeksinya dulu. Tapi kalau untuk diare ya pasti tadi seperti kita sampaikan bahwa kita megang macam-macam itu ada bakteri-bakteri yang berbahaya. Misalnya Escherichia coli. Nah itu paling sering tuh menyebabkan diare dan itu memang bisa ada di tangan kita kalau kita tidak cuci tangan. Kemudian cara kuman masuk ya tadi udah dibahas melalui 3 akses pintu utama, mata, hidung, kemudian mulut. Resiko tertular, ini benar pertanyaan yang bagus. Jadi secara studi kalau kita tidak melakukan cuci tangan, kemudian kita menggunakan tangan kita itu untuk di daerah muka, itu tertularnya bisa 50-60% loh infeksinya. Jadi tinggi, makanya itu kita harus mencegah. Kalau tidak mencuci tangan sebelum makan ya tadi ya bisa menyebabkan resiko infeksi saluran pencernaan terutama. Gimana menjadi tameng ya tentu karena tadi yang tidak kasat mata ini nih ada di sini semua nih gitu. Jadi kalau kita cuci tangan tentu itu adalah preventif gitu untuk mencegah infeksi. Nah dok, tipsnya nih untuk cuci tangan dan terhindar dari penyakit gitu seperti apa? Apakah ada step by stepnya? Kemudian tipsnya apa aja? Betul. Jadi kalau berdasarkan WHO kita punya 6 langkah cuci tangan. Gitu. Jadi yang pertama tuh telapak tangan, terus kemudian sela-sela jari ya, terus kayak gitu kita katupkan seperti ini. Kemudian jari-jari ibu jari ya, nih kita seperti ini dan kemudian ujung jari kita. Nah, itu 6 langkah cuci tangan dengan air mengalir selama 60 detik. Kemudian kalau memang mau gunakan hand sanitizer harus lebih kadarnya tadi lebih dari 60% dan jangan menyentuh daerah wajah kita atau kita mau makan tanpa sebelumnya kita melakukan cuci tangan. Dokter, terima kasih banyak atas penjelasan dan juga ilmunya nih. Semoga para pemirsa mendapatkan manfaat dari penjelasan Dr. Firly hari ini. Nah pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda. Tapi jangan sedih karena kita akan terus ada setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia hidup sehat.